Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, tahukah kamu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita banyak nikmat yang tiada batasnya, seperti yang telah disebutkan di dalam firman-Nya di dalam surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Salah satunya nikmat Allah paling berharga yang kita miliki adalah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dituliskan di dalam kitab Nasuhul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dikisahkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam iri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, yang mana Dia tidak memberikannya kepadaku. Berikut 4 hal yang membuat Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad. Di antaranya, 1. Bisa bertaubat di mana saja. Nabi Adam berkata, taubatku hanya diterima ketika di kota Makkah. Sedangkan umat Nabi Muhammad bertaubat dimanapun tempatnya, Allah akan menerima taubat mereka. Setelah Nabi Adam dan Hawa bermaksiat dengan memakan buah khuldi di surga, Allah telah menghukum dan memenjarakan keduanya ke dalam dunia, namun keduanya tiada henti menangis, menyesal, dan memohon ampunan kepada Allah. Ketika keduanya berada di kota Mekah, barulah Allah mengampuni dosa keduanya. Hal tersebut sangat berbeda dengan umat Rasulullah SAW. Allah menjadikan dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya untuk bertaubat dari dosa-dosa seberapa besar pun dosa seorang hamba kepadanya. Jika dia mau bertaubat dan menyesali kesalahannya, maka rahmat dan ampunan dari Allah lebih luas daripada murkanya, sehingga taubatnya pasti akan diterima. 2. Diberikan pakaian oleh Allah meski bermaksiat. Nabi Adam berkata, sesungguhnya aku mengenakan pakaian, ketika aku bermaksiat maka Allah menjadikanku telanjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad bermaksiat dalam keadaan telanjang, namun Allah tetap memberikan pakaian kepada mereka. Setelah Nabi Adam dan Hawa bermaksiat kepada Allah dengan memakan buah khuldi, Allah pun melepas semua pakaian mewah yang indah dari surga. Bahkan dalam salah satu riwayat, dahulu kulit Nabi Adam berbentuk seperti kuku. Ketika ia bermaksiat, bentuk kuku itu hanya tersisa di ujung tangan dan kakinya. Sedangkan umat Nabi Muhammad yang senantiasa bermaksiat dengan melakukan perbuatan zina dan sebagainya, namun Allah tetap memberikan mereka pakaian di dunia, bahkan mampu membeli dan mengenakan pakaian baru yang lebih bagus. 3. Meski bermaksiat Allah tidak memisahkan mereka dengan istrinya. Nabi Adam berkata, ketika aku bermaksiat maka Allah memisahkan antara aku dan istriku. Sedangkan umat Nabi Muhammad yang bermaksiat kepada Allah, mereka tidak dipisahkan antara mereka dan istri-istri mereka. Dikisahkan ketika Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga setelah melakukan perbuatan maksiat, keduanya pun dipisahkan antara pojok bumi dengan pojok bumi lainnya. Namun berbeda dengan umat Nabi Muhammad yang tetap mampu berkumpul bersama istri, anak-anak dan keluarga mereka setelah melakukan dosa besar. 4. Dimasukkan ke surga tatkala bertaubat. Nabi Adam berkata, sesungguhnya aku telah bermaksiat di dalam surga, lalu Allah mengusirku dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah di dunia, lalu Allah memasukkan mereka ke dalam surga tatkala mereka bertaubat. Jika dahulu, Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga dan diturunkan ke dunia setelah bermaksiat, namun hal tersebut berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Seberapa besar dan berat apapun dosa seorang hamba di dunia, jika ia mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Maka dari itu, sahabat muslim, wajiblah bagi kita mensyukuri nikmat apapun yang telah Allah berikan kepada kita, terutama mensyukuri nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa yang telah Allah berikan kepada kita tidak didapatkan oleh umat Nabi terdahulu. Sesungguhnya,
Allah tidak menyuruh kita untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi cukup dengan mensyukuri. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7, berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka ingat azabku sangatlah pedih." Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Pergi jalan-jalan ke kota Madinah. Jangan lupa singgah di Masjid Nabawi. Kalau ada kata-kata yang salah, harap dimaafkan dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.